Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang-orang yang belum mendapatkannya, kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adjer Ubaidillah dalam channel Adjer Ubaidillah. Ini video sudah lama, sudah setengah tahun, di mana Ustadz Adjer Ubaidillah ini membahas terkait mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari semalam bisa 70 kali. Kemudian Ustadz Adjer Ubaidillah ini menyanggah dengan beberapa argumen dan berdasarkan kitab-kitab tentunya. Namun seperti apa pernyataan dari Ustadz Adjer Ubaidillah nanti akan saya tampilkan videonya. Tapi sebelum ke situ, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan, maka akan saya tampilkan satu materinya, di mana materi ini cuplikan dari sebuah pernyataan dari Ustadz Adjer Ubaidillah. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Yang pertama, kisah Faqihil Muqaddam yang mi'raj 70 kali. Inilah kisah yang viral disampaikan oleh seorang penceramah muda yang mengatakan bahwa Imam Faqihil Muqaddam mi'raj sebanyak 70 kali dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Benarkah demikian? Coba kita gunakan kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Diawali dengan memverifikasi sumber. Mari kita cek sumbernya di kitab Jauharus Syafaf. Yang pertama, kita perlu jujur memahami. Sejatinya beliau Syekh Faqihil Muqaddam ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks yang banyak dinukil itu bisa kita lihat dalam manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf, yang mana itu adalah teks surat menyurat Syekh Faqihil Muqaddam dengan guru beliau Syekh Sa'ad. Di dalam surat tersebut beliau bertanya kepada guru beliau mengenai pengalaman spiritual yang beliau alami ketika tengah beribadah. Beliau merasa ditampakkan Sidratil Muntaha, sedangkan orang lain melihat beliau seakan-akan dimi'rajkan. Bahkan menurut tulisan Syekh Faqihil Muqaddam sendiri, orang-orang yang melihat berbeda pendapat tentang berapa kali mereka melihat terjadinya hal tersebut. Hal yang mengejutkan ini membuat beliau bertanya kepada gurunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka sang guru pun menjawab suratnya dan menganjurkan kepada Syekh Faqihil Muqaddam untuk tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan tetap memegang zahirus syariat apapun yang terjadi. Jadi beliau sendiri tidak pernah mengumbar cerita ini kepada orang luar, bahkan kepada gurunya pun dalam status bertanya. Lalu narasi memastikan angka 70 kali dan bahkan bertemu dengan Allah ini didapatkan dari sumber yang mana? Sayangnya kisah ini sering dipelintir sedemikian rupa sehingga terkesan Syekh Faqihil Muqaddam lah yang tengah berbangga-bangga dengan pengakuan ini. Proses verifikasi sumber dan validasi sumber yang kita lakukan telah membuktikan bahwa narasi si penceramah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab rujukan. Terlebih dalam proses identifikasi audiens, kisah ini disampaikan kepada orang awam di depan kamera yang dapat disaksikan kalangan luas. Terlebih tanpa menjelaskan bidayah atau proses permulaan dari sosok wali yang diceritakan. Mi'raj para wali.
Bagaimana jika dikisahkan ada seorang wali yang mi'raj serta diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan? Salah satu yang cukup populer adalah kisah mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan seorang ulama salaf. Beliau dilahirkan pada tahun 188 Hijriah yang mengisahkan beliau dimi'rajkan secara ruhaniyah dalam keadaan tertidur. Mereka para wali itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Tentu mi'raj tersebut tidaklah sama dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Fariduddin Attar dalam kitab beliau Tadhkiratul Auliya halaman 200. Beliau mengatakan bahwa mi'raj ruh dan jasad secara utuh hanya terkhusus untuk Rasulullah Muhammad SAW saja. Akan tetapi jika mi'raj secara makna atau ruh itu bisa berlaku untuk para wali. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Acir Ubaidillah, ini ada beberapa poin yang saya ambil. Poin yang pertama adalah bahwa Faqih Muqaddam ini tidak pernah mempublikasikan terkait mi'raj yang 70 kali tersebut, karena Faqih Muqaddam hanya hal itu dikatakan kepada gurunya, yaitu Syekh Sa'ad Al-Dhafari, kemudian disampaikan kepada Syekh Sufyan Al-Yamani. Dan yang menjadi persoalan saya, apakah Faqih Muqaddam mempublikasikan pengakuan tersebut atau tidak, ini tidak menjadi pembahasan. Karena tidak dipublikasikan pun pada akhirnya kisah terkait mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari bisa 70 kali ini ternyata kan dikitabkan dan diangkat cerita ini dalam kitab-kitab Ba'alawi. Banyak yang mengangkat kisah terkait Faqih Muqaddam mi'raj 70 kali. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Acir Ubaidillah adalah bahwa mi'rajnya seorang wali ini tentu tidak sama dengan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di mana mi'rajnya Nabi Muhammad adalah mi'raj bil jasad waruh, tetapi mi'rajnya wali ini biruh atau hanya ruhnya saja, jasadnya tidak ikut. Nah, dari dua pernyataan Ustadz Acir Ubaidillah ini berarti bisa saya simpulkan Faqih Muqaddam ini tidak mi'raj dengan jasadnya. Itu kan menurut Ustadz Acir Ubaidillah. Tetapi akan saya tampilkan penguat-penguatnya bahwa Faqih Muqaddam ini mi'raj dengan jasadnya. Jadi ada dua kitab dasar yang saya ambil yang mengisahkan terkait Faqih Muqaddam ini melakukan mi'raj yang sehari bisa 70 kali. Jadi kisah yang pertama ini tentu sebagai kitab dasar yang mengisahkan Faqih Muqaddam mi'raj 70 kali, yaitu ada di kitab Jauharus Safaf halaman 79. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa menyimak baik-baik. Kemudian saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min jumlati ma kataba ilaihi Sayyhu Suyuhina As-Sayyhu Muhammad ibn Ali ibn Abi Alawi annahu urijabi ila sidratil muntaha sab'a maratin fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'a isrina wa fi riwayatin sab'ina marotan. Di antara hal-hal yang dituliskan oleh Syekh kita, yaitu Syekh Muhammad bin Ali bin Alawi atau Faqih Muqaddam, dan ini diberikan kepada gurunya yang bernama Syekh Sa'ad Ad-Dhafari, bahwa pengakuan dari Faqih Muqaddam ia melakukan mi'raj atau dibawa ke Sidratul Muntaha 7 kali dalam satu malam. Dan dalam satu riwayat disebutkan 27 kali. Dan dalam riwayat lain disebutkan 70 kali. Ini yang pertama dalam kitab Jauharus Safaf halaman 79. Kemudian yang mengangkat kisah mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari bisa 70 kali, ini juga tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 158. Teksnya juga saya tampilkan di layar sebagai bukti.
Saya baca teksnya. Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marotin wa fi riwayatin sab'atan wa isrina marotan fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'ina marotan. Artinya, di antara hal-hal yang dituliskan oleh Syekh kita, yaitu Syekh Muhammad bin Ali bin Abi Alawi atau Faqih Muqaddam, yang diberikan kepada gurunya yang bernama Syekh Sa'ad Al-Dhafari, bahwa pengakuan Faqih Muqaddam ini dibawa ke Sidratul Muntaha atau Mi'raj 7 kali dalam satu malam, dan dalam satu riwayat disebutkan 27 kali, dan dalam riwayat lain disebutkan 70 kali. Nah, dari dua sumber kitab yang mengisahkan Faqih Muqaddam Mi'raj selama sehari ini bisa sampai 70 kali. Ini adalah dua kitab Bahalawi, yaitu kitab Syarhul Ainiyah dan kitab Jauharus Safaf. Ustadz Ajir Ubaidillah tadi mengatakan bahwa Mi'rajnya wali ini berbeda dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad, di mana Mi'raj wali ini hanya ruhnya saja. Tetapi kita bisa melihat teks di sini memakai urijabi ila sidratil muntaha. Maka teks urijabi ila sidratil muntaha ini berarti Mi'raj birruh wal jasad. Jadi sampai jasadnya pun dibawa Mi'raj. Nah, tentu pengakuan semacam ini adalah pengakuan yang saya tolak, karena tidak ada satupun orang yang bisa Mi'raj kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Faqih Muqaddam mengaku dalam sehari semalam bisa Mi'raj 70 kali bersama jasad dan ruhnya, maka pengakuan Faqih Muqaddam ini sesat dan menyesatkan. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam risalahnya ini juga menulis, barang siapa yang mengaku Mi'raj seperti Mi'rajnya Nabi Muhammad, maka orang tersebut kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ini menukil dari kitab As-Syifa. Jadi orang yang mengaku Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah, maka secara kesepakatan ulama itu dihukumi kafir. Berarti Faqih Muqaddam dalam hal ini yang mengaku Mi'raj dalam sehari bisa 70 kali dengan roh dan jasadnya, ini adalah pengakuan yang sesat dan menyesatkan dan dihukumi kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Tetapi Ustadz Ajir Ubaidillah ini seakan-akan membela terkait Mi'rajnya Faqih Muqaddam. Terbukti dalam video dari Ustadz Ajir Ubaidillah itu kemudian mengisahkan Mi'rajnya para wali, yang di sana itu banyak wali-wali Allah yang Mi'raj, tetapi Mi'rajnya birruh. Jadi seakan-akan Ustadz Ajir Ubaidillah ini membela kisah Faqih Muqaddam yang Mi'raj 70 kali ini tidak Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah. Padahal dalam kisah itu jelas bahwa Mi'rajnya Faqih Muqaddam itu Mi'raj bersama jasad dan ruhnya seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah. Bahkan dalam kitab-kitab Bahalawi, dan saya pernah mengulasnya, itu ada kitab Bahalawi dikisahkan oleh Habib lain bahwa Mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari bisa 70 kali ini ma'ada batin. Di situ tertulis teks ma'ada batin. Jadi Faqih Muqaddam ini Mi'raj bersama hewan ternaknya. Nah, orang yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam Mi'raj dengan hewan ternaknya, maka bisa diambil satu kesimpulan Mi'rajnya Faqih Muqaddam adalah birruh dan bil jasad, sampai hewan ternaknya saja ikut. Bahkan sampai dikatakan dabahnya Faqih Muqaddam ini tahu jalan-jalan di langit seperti halnya tahu jalan di bumi. Nah, ini kan berarti Mi'raj bil jasad dan birruh. Jadi kita harus fair-fairan dalam membuka satu persoalan, jangan ditutupi. Artinya kita buka secara jujur bahwa memang pernyataan Faqih Muqaddam ini Mi'raj birruh wal jasad.
Karena dikisahkan dalam kitab-kitab lain selain Syarhul Ainiyah dan Jauharus Safaf, itu Faqih Muqaddam Mi'raj ma'ada batin bersama kewan ternaknya. Nah, ini kan berarti sangat kuat bahwa Mi'rajnya Faqih Muqaddam tidak hanya sekedar birruh, tetapi birruh wal jasad. Nah, ini kan menyerupai Mi'rajnya Rasulullah. Dan siapapun yang mengaku Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah, maka hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Itu satu. Kemudian ternyata dalam kitab-kitab Ba'alawi yang mengaku pernah Mi'raj ini tidak hanya sekedar Faqih Muqaddam. Ini sebagai bahan penguat bahwa Mi'raj yang mereka katakan itu tidak hanya sekedar Mi'raj biru. Akan saya tampilkan satu penguat dari kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 619, yang mana kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini membantah kesesatan-kesesatan dari sufi-sufi Ba'alawi. Artinya bahwa kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini menolak atas kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh para sufi Ba'alawi. Dan apa yang ditampilkan dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 619 ini menukil dari kitab Ba'alawi, yaitu kitab Ar-Risalah An-Nafi'ah halaman 8. Itu pengakuan salah satu Habib yang juga Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah. Teksnya saya tampilkan di layar, kemudian saya baca sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Dakwa musawati af'ali masyayihim bimaqamin nubuwah al qaumu annahu yahsuru lahu ma yahsuru lin nabi sallallahu alaihi wasallam min syaqi sadri wa husulil mi'raji faqad jaa fi kitab risalatin nafi'ah li alawil haddad haitsu naqala an jadihi al Hasan ibn Abdillah al Haddad annahu qala yahsuru lil wali ma yahsuru lin nabi wa annahu qad hasala li syaqu sadri bi masjidi Ali Abi Alawi bitarim wa wadu Ali al-Mi'raj bi masjidil Hujairah bitarim fa uridtu wa uqiftu baina yadayillahi wa khatabani bi hitabin wa albasani tajal ilmi. Artinya apa? Ini bab terkait klaim bahwa tindakan para syekh mereka, yaitu syekh-syekh dari Ba'alawi, ini setara dengan status kenabian. Jadi dikatakan bahwa levelnya para wali-wali Ba'alawi ini menandingi level para nabi. Nah, kemudian dikupas dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Kelompok ini mengklaim, yaitu kelompok Ba'alawi, kelompok ini mengklaim bahwa mereka mengalami apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, seperti halnya terbelahnya dada beliau dan kenaikan ke surga. Nah, ini kan berarti Mi'raj biruh wal jasad, karena Habib-Habib Ba'alawi ini juga ada yang mengaku dadanya dibelah kemudian dinaikkan ke surga. Hal ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah An-Nafi'ah karya Alawi Al-Haddad yang ada di halaman 8, di mana ia mengutip perkataan kakeknya, yaitu Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad, yang mengatakan apa yang terjadi pada wali ini terjadi pula pada Nabi, dan apa yang terjadi padaku di masjid keluarga Abu Alawi di Tarim, dan Mi'raj itu ditetapkan bagiku di masjid Al-Hujairah di Tarim. Maka aku naik ke surga, lalu aku berdiri di hadapan Allah, maka dia menyapaku dengan pidato dan menganugerahkan kepadaku mahkota ilmu. Jadi ini tidak hanya Faqih Muqaddam ternyata yang mengaku Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah. Bahkan Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini juga melakukan Mi'raj seperti Mi'rajnya Rasulullah, di mana melalui proses pembelahan dada, kemudian diangkat ke surga, kemudian sampai di hadapan Allah, dan Allah pun menyapa Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, kemudian dikalungi mahkota ilmu. Nah, ini kan berarti Mi'raj bil jasad dan ruh. Nah, pengakuan-pengakuan semacam ini yang seringkali ada dalam kitab-kitab Ba'alawi dalam mengisahkan wali-wali mereka yang bisa Mi'raj ke Sidratil Muntaha seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah,
Ini menurut Mbah Hasyim Asy'ari, ini orang kafir dan kekafirannya ini disepakati oleh seluruh ulama. Jadi kesimpulannya, Mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari bisa 70 kali, dan juga Mi'rajnya Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad yang juga dadanya dibelah, kemudian naik sampai ke surga, kemudian dihadapkan kepada Allah dan dikalungi mahkota ilmu oleh Allah. Ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan dan kafir menurut kesepakatan ulama. Nah, kesimpulan dari apa yang saya baca, artinya saya mengajak kepada Ustadz Adjir Ubaidillah untuk membela Mi'rajnya Faqih Muqaddam. Seharusnya kita fair-fairan, kita kaji terkait beberapa kitab-kitab Ba'alawi, sehingga kita akan menemukan bahwa kisah Mi'rajnya Faqih Muqaddam ini tidak hanya Mi'raj birruh seperti para wali-wali pada umumnya, tetapi Mi'raj birruh wal jasad, dan ini sangat sesat dan menyesatkan. Rasulullah yang seumur hidup saja ini diberi kesempatan Mi'raj itu 1 kali, sementara Faqih Muqaddam ini mengaku bisa Mi'raj 70 kali dalam sehari semalam. Ini sungguh pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Tak hanya Faqih Muqaddam, Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad pun mengaku Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah, yaitu melalui proses pembelangan dada, kemudian dinaikkan ke surga dan dihadapkan ke hadapan Allah, kemudian dikalungi mahkota ilmu. Ini apa kalau bukan Mi'raj bil jasad waruh, sampai dihadapkan di hadapan Allah dan dikalungi mahkota ilmu. Ini berarti Mi'raj bil jasad waruh. Nah, berarti kan pengakuan-pengakuan Mi'raj oleh para ulama-ulama Ba'alawi ini adalah Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah, dan ini sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Dan orang yang mengaku semacam ini, yaitu mengaku bisa Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah, ini hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi kitab-kitab Ba'alawi kan isinya memang begini. Oke, Ustadz Adjir Ubaidillah ini mengatakan bahwa dasar cerita atau dasar kisah Mi'rajnya Faqih Muqaddam ada di kitab Jauharus Safaf halaman 79. Memang di situ tidak tertulis ma'ada batin. Tetapi dalam kitab-kitab berikutnya yang mengisahkan Mi'rajnya Faqih Muqaddam kemudian diimbu-imbui teksnya. Ada pengimbuan teks ma'ada batin bahwa Faqih Muqaddam Mi'raj bersama hewan ternaknya. Nah, berarti kan ditambah-tambahikan. Nah, sekarang kalau kita mau salah-salahan, yang salah orang-orang Ba'alawi atau yang mempopulerkan Mi'rajnya Faqih Muqaddam. Sementara penukilan kitab-kitab Ba'alawi dari dasar kitab asalnya saja seringkali ditambahi teksnya. Dalam kitab Jauharus Safaf dan juga Syarhul Ainiyah ini tidak ada teks yang mengatakan Faqih Muqaddam Mi'raj bersama hewan ternaknya. Tetapi dalam kitab-kitab Ba'alawi di kurun berikutnya ini tertulis bahwa Faqih Muqaddam Mi'raj bersama hewan ternaknya. Yang salah siapa? Nah kan. Jadi memang kitab-kitab Ba'alawi hobinya mengglorifikasi orang-orangnya. Jadi ceritanya dilebih-lebihkan, diimbu-imbui biar makin terlihat hebat. Nah ini kan berarti yang bohong ya kitab Ba'alawi. Terus ketika Ustadz Adjir Ubaidillah bahwa menganggap Mi'rajnya Faqih Muqaddam ini hanya Mi'raj birruh, ini salah. Teksnya Uri Jebio. Di situ saya dimi'rajkan. Itu ya berarti bil jasad waruh. Dan dikuatkan pernyataan dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad yang juga Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah yang tertulis dalam kitab Ar-Risalah An-Nafi'ah karya Habib Alawi Al-Haddad. Itu Mi'rajnya seperti Mi'raj Rasulullah. Berarti Mi'rajnya Faqih Muqaddam itu Mi'raj birruh wal jasad. Sekali lagi, itu adalah kesesatan-kesesatan ajaran-ajaran Ba'alawi. Kita nggak usah munafik, kita nggak usah menutupi. Faqih Muqaddam mengaku Mi'raj sehari semalam bisa 70 kali, itu sesat dan menyesatkan. Begitu pula Habib Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad
yang juga mengaku mi'raj sampai di hadapan Allah dan dikalungi mahkota ilmu oleh Allah, ini juga pernyataan yang sesat dan menyesatkan, dan kedua orang tersebut adalah kafir menurut kesepakatan ulama. Saya kira penonton paham apa yang saya sampaikan, bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi ini cenderung sesat dan menyesatkan, dan cenderung mengglorifikasi orang-orangnya sehingga terkesan biar terlihat keren, biar terlihat hebat, biar terlihat wali-wali mereka itu di atas rata-rata daripada wali-wali selain dari klan mereka. Dan penonton yang waras tentu akan bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan. Dan saya menolak atas pembelaan Ustadz Ajer Ubaidillah bahwa Fakih Muqaddam secara tidak langsung Ustadz Ajer Ubaidillah mengatakan mi'rajnya Fakih Muqaddam hanya birru. Tetapi enggak, dalam kitabnya tertulis birru wal jasad. Terbukti ada satu kitab Ba'alawi yang mengatakan mi'rajnya Fakih Muqaddam bersama hewan ternaknya. Berarti mi'rajnya birru wal jasad. Saya ulangi lagi, dikuatkan dengan pengakuan Habib Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad yang mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah melalui proses pembelahan dada, kemudian dinaikkan ke surga dan dihadapkan di hadapan Allah, kemudian dikalungi mahkota ilmu. Ini berarti mi'raj biruh wal jasad, dan itu sesat dan menyesatkan dan kafir secara kesepakatan ulama. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mohon maaf penjelasannya saya ulang-ulang, ini biar kuat, biar penonton paham. Saya ini kajian ini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.